Hello my friend, Sobat Bullboy dan Moonboy dimanapun Anda berada yang mengharapkan bullish year masih berlanjut hingga tahun depan, hingga tahun seterusnya. Oke semuanya, welcome back again to my channel. Jadi selamat datang di konten spesial ya. Jadi hari ini tuh spesial banget karena mungkin ini terakhir gue bakal bahas tentang bearish ya. Terserah, intinya itu terserah mau percaya mau enggak, itu di tangan kalian masing-masing. Nah ya menurut gue bukan karena gue udah jual aset atau gimana, itu enggak teman-teman ya. Ingat, kalau gue crash gue bilang bearish ya. Kalau mau bull gue tetap bilang bull, gue tuh netral sebenarnya. Tapi permasalahannya di sini ya, gue tuh cuma mengingatkan biar apa? Satu, biar aset kalian aman ya, biar kalian mempertimbangkan kapan keluar kapan masuk. Tapi ya di Indonesia itu banyak newbie men ya kan. Selain newbie banyak juga yang namanya itu bullboy dan moonboy. Apa itu bullboy dan moonboy? Yang maunya grafiknya itu naik terus. Ini kan nih kalau gue gambar nih, ini versi anak bullboy ya. Nah kurang naik ya. Nah Bitcoin tembus ke berapa? Ya tahun ini, tahun depan ya maksudnya, Bitcoin tuh bakal tembus ke 200 juta dolar. Wih gila, profit berapa ratus ribu persen tuh. Wah, kayak gini kalau versi anak bullboy dan moonboy. Dia tuh nggak mau yang namanya koreksi, tuh nggak suka dia. Ya, dia selalu berpikir koreksi beli. Dia nggak tahu pattern, nggak tahu dominansi yang namanya tren ya. Di tren itu nggak tahu apakah bullish atau lagi bearish. Dominansi trennya itu dia nggak tahu. Yang taunya koreksi beli, turun beli, diskon beli ya kan. Men, ini kripto men, beda ya sama investasi lain. Ingat, kripto itu high risk high gain, dimana yang high risknya itu kenapa dia tuh sulit gitu. Sulit untuk apa ya? Kalau sangkut pucuk itu nggak bakal kejemput kecuali koinnya koin bagus ya. Apalagi kalau kalian belinya nggak pucuk-pucuk kali, belinya agak-agak di bawah. Kalau kalian di pucuk-pucuk kali itu kayak mana, itu gimana kapan kejemputnya gitu loh ya. Nah gue tuh agak bingung ya sama bullboy dan moonboy yang pemuja-pemuja bullish gitu ya. Kenapa kalian tidak pernah berpikir rasional kalau market itu ada bullish ada bearish gitu ya. Nah jadi kurang setinggi apa sih Bitcoin? Kalian mainnya kan baru ya. Kalau orang yang udah main dari tahun lalu ya, dari gua yang gambar garis putih itu tuh udah mulai bullish year teman-teman. Itu tuh Bitcoin halving di situ. Yang main dari situ udah ngerasa tuh profit berapa ribu persen ya. Kalau kalian baru-baru main ya wajar kalian bilang belum bullish, masih belum bisa naik dan segala macam. Padahal kalau dipelajari dari histori itu udah jauh men naiknya tuh ya. Yuk kita cari nih berapa persen nih Bitcoin ini dari kemarin ya teman-teman ya, biar sadar ya. Nah ini ya dari halving 2000 berapa tuh, 2020 ya, sampai sekarang ya, sampai pucuk itu Bitcoin udah naik hampir sebesar udah 700% ya. 700% Bitcoin naik. Sungguh angka yang sangat-sangat luar biasa. Sedangkan Bitcoin koreksi 100% aja nggak bakal sampai. Bayangkan apakah Bitcoin koreksi sampai 100%? Enggak, paling 50 tuh paling banyak, 30, 25. Kita udah dikasih loh 700%, mau minta apa lagi sih bullboy, moonboy? Ya gue tuh bingung ya sama bullboy dan moonboy. Diedukasi, ngehujat, dibilangnya ngefood. Ya ngapain gue ngefood? Nggak ada guna lo gue ngefood. Gue tuh bukan media ya. Nggak ngaruh kalau gue bikin statement tentang bear tuh nggak ngaruh. Kecuali kalian blockchain, coin telegraph, terus apalagi ya yang ya pokoknya media-media kripto yang ada di luar sana yang bilang kalau ada berita A, B, C itu bakal berdampak pada psikologis, pada pattern yang terjadi di market ya. Nah jadi mungkin dari ininya, dari apa sih namanya, dari dari thumbnail gue lupa, dari thumbnail ya mungkin kalian udah lihat ya. Tapi sebelum kita bahas itu, gue bahas dulu. Semalam gue sempat bikin polling, bukan bikin polling ya, bikin status ya. Gue bikin status di Snaptube ya, Snap YouTube ya. Gue bilang hati-hati jebakan Batman, dan ternyata benar ya teman-teman ya. Langsung kebanting tuh, kalian bisa lihat tuh tadi malam ada yang bilang, lah lu bilang bearish padahal masih naik men. Lu liatnya kok di time frame kecil, lihat loh dari keseluruhan ya. Kalau mau bearish itu nggak mungkin langsung jerep satu candle tuh, nggak mungkin. Dia tuh bertahap, pelan tapi pasti. Ingat ya, itu yang membahayakan itu kalian tuh terjebak ya. Udah naik dikit dibilang, wah udah naik, udah bull lagi, udah lanjut bullish year. Gue tuh ngakak ya sama kelakuan bullboy dan moonboy. Aduh bingung ya. Nggak apa-apa lah, mungkin habis ini ya video ini dihujat lagi ya, itu udah pasti gitu kan.
ya. Tapi jangan khawatir teman-teman yang merasa udah exit market, congratulations, kalian sudah aman. Satu yang perlu gue bilang sama kalian semua, ya. Ingat, semua orang itu bisa masuk di kripto tuh kapan saja. Timingnya tuh bebas. Semua manusia, anak yang TK, SD sekalipun yang udah paham kripto, dia mau beli koin, dia bisa masuk kapan aja. Tapi ingat, tidak semua orang bisa keluar di waktu yang tepat. Semua orang bisa masuk, nggak tahu waktunya tepat atau enggak, terus intinya semua orang bisa masuk. Tapi apakah semua orang bisa keluar di waktu yang tepat? Tentu saja tidak. Nah, oke, kita langsung ya bahas. Nah, ada juga yang komen kemarin, apa sih nyamain chart Amazon sama chart Bitcoin? Itu tuh kan udah beda jauh bro gitu. Oke, di sini gue jelaskan ya. Nah, di dalam trading itu ada yang namanya technical analysis. Yang benar-benar technical analysis itu dipengaruhi oleh psikologis. Kenapa? Ya, kalau orang tahu pattern double bottom yang artinya jebol supportnya nggak bisa jebol lagi. Apakah orang tidak membeli? Tentu saja pasti membeli. Pengaruh ke psikologis, makanya kita belajar pattern. Apakah ketika udah HNS orang masih mau beli? Enggak, orang udah takut, orang pada jual. Begini juga dengan yang terjadi sama Bitcoin kalau kita di Zoom, ya. Masa iya bang pattern Bitcoin kayak gitu? Ya, yuk cek kalian cek aja video gua yang beberapa hari yang lalu itu udah gue bahas tentang Bitcoin top ya di time frame yang besar. Ini time frame besar loh ya, bukan time frame bocil-bocil, time frame main-main. Ini time frame weekly ya. Ini time frame mingguan, ini udah termasuk kategori time frame yang sangat gede. Nah, itu udah kalian lihat. Kita hapus deh. Nah, kita hapus nih. Nah, itu nggak tahu ya valid atau enggak pattern HNS gua itu ya. Nah, tapi yang jelas intinya udah berbahaya gitu. Nah, udah bear everywhere guys. Kita sejauh ini belum melihat bull diff ya di time frame besar ya ini ya. Ingat, ini time frame besar, dampaknya pasti parah dan bakal lama serta berkelanjutan. Itu yang perlu kalian ingat. Kalau time frame kecil kan ya dampak singkat. Ini time frame besar, time frame weekly, time frame monthly itu udah pasti bahaya gitu. Nah, ini time frame weekly, kalian bisa lihat polanya top ya, persis dengan yang digambar kayak gini ya. Nah, di sini dia bilang Bitcoin crypto bubble ya. Crypto bubble. Kalian bisa lihat ya. Kita sekarang lagi di ambang-ambang tuh ya guys ya. Yang masih hijau lah, masih istilahnya tuh dinaik turun. Nah, hari ini adalah pembentukan candle baru. Ini hari Senin ya kan. Nah, kita lihat candlenya warnanya apa? Wah, tentu saja merah ya kan. Kemarin tuh yang hijau itu dibuat tuh minggu kemarin teman-teman. Itu masih hijau ya. Candle yang sebelum, kok nge-lag. Ntar guys, lagi loading nih, kebiasaan nih IndiHome. Nah, patternnya yang dibuat itu yang hijau ini guys ya. Garis candle hijau ini yang kemarin gitu. Nih yang kemarin ya. Nah, candle yang itu. Nah, sekarang kita udah di candle merah lagi. Candle pembukaan minggu ini ya. Hari ini Senin ya. Tadi pembukaan candle sekitar jam 7 pagi ya. 7 pagi. Nah, di sini kita fokus pada patternnya, bukan pada siapa dan apa. Ingat, semua instrumen investasi itu memiliki pattern yang sama. Mau saham, mau kripto, mau forex, pola analisa teknikalnya itu sama. Hampir 90% itu sama. Kalian bisa lihat ketika terjadi yang namanya adalah bubble, dia tuh nggak ada daya angkatnya. Dia itu kayak pesawat yang stall, ya, jatuh udah. Nah, kalian bisa lihat apakah di situ ada trap-trap? Tentu saja ada trap-trap. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini gua kasih lihat aja nih. Mungkin para bullboy nanti nganggapnya lanjut bullish ya. Nah, ini kan support di sini, naik nih sampai sini. Ngejrot dibanting sini. Nah, tiba-tiba naik lagi nih, bullboy beli lagi nih. Crot sampai sini. Nih bullboy nih beli lagi nih. Naik terbang bang. Nah, dibanting lagi sampai sini ya kan. Nah, para bullboy lanjut beli di setiap support. Dia nggak tahu kalau dominasi trennya mengharuskan kita exit market karena market hanya bercanda gitu kan. Nah, semua orang tuh belum tentu semua orang tuh paham ya sama yang namanya bubble itu kayak gimana. Nah, yang jelas kita masih di tengah-tengah dan itu masih dikatakan tinggi teman-teman ya. Ingat, Amazon patternnya gimana sampai dia balik lagi mau rally lagi itu kayak gini ya pattern terakhirnya tuh kalian bisa lihat di sini nih. Nah, di sini nih pattern yang terakhir di sini nih. Nah, itu udah mau rally lagi tuh ya, langsung parabolic. Ya tentu saja kalau parabolic tahun misalnya
Bitcoin tahun ini 69.000, 2024, 2025 pasti bakal bikin ATH yang jauh lebih tinggi daripada tahun sekarang. Biasanya tuh konsepnya tuh kayak gitu karena ya pengaruh halving ya teman-teman ya. Bitcoin semakin sulit ditambang, harganya pasti akan semakin mahal, orang pasti akan semakin butuh ya. Itu udah pasti ya. Nah, tapi yang jelas kita menyelamatkan diri kita sekarang dengan apa yang akan terjadi di hadapan mata kita. Di hadapan mata nih artinya udah di depan mata loh gitu, ya kan? Nah, ini polanya dotop udah pasti teman-teman ya. Tinggal konfirmasi break the necklace, maka dia benar-benar akan rally bakal bubble yang sangat dalam ya. Kalau belum break necklace-nya ya biasa lah ya kan, masih biasa. Nah, kadang orang itu terlena, semoga mantul di necklace. Oh, kalau udah valid necklace-nya udah itu bakal dalam. Kalau sekarang kenapa kita antisipasi dari sekarang biar jangan terlalu dalam. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe and see you next video. Bye bye.